Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, isu utang Indonesia menjadi topik yang hangat dibicarakan. Dengan jumlah utang yang terus meningkat, banyak pihak yang mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data terbaru, total utang Indonesia yang meliputi utang pemerintah, BUMN, dan sektor swasta diperkirakan mencapai 20.000 triliun rupiah. Video ini akan membahas komposisi, alasan peningkatan, dan dampak dari utang yang membengkak ini. Hingga awal 2024, utang pemerintah Indonesia sendiri telah mencapai 8.300 triliun rupiah. Utang ini terdiri dari 1. Surat berharga negara. Sebagian besar utang pemerintah, 88,19% adalah dalam bentuk SBN dengan nilai mencapai 7.336 triliun rupiah. SBN domestik sebesar 5.947 triliun rupiah yang mencakup surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 2. Pinjaman luar negeri. Sebagian kecil dari total utang merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk proyek-proyek strategis nasional. Utang sektor BUMN dan swasta juga signifikan meskipun datanya lebih sulit didapatkan secara rinci. Banyak BUMN yang mendapatkan pinjaman untuk proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Peningkatan utang pemerintah Indonesia dapat didistribusikan pada beberapa faktor. 1. Pendanaan proyek strategis nasional. Pemerintah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proyek-proyek ini membutuhkan dana besar yang seringkali diperoleh melalui penerbitan SBN dan pinjaman luar negeri. 2. Kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik memaksa pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak utang. 3. Pandemi COVID-19. Pandemi memaksa pemerintah untuk meningkatkan belanja negara guna menangani krisis kesehatan dan dampak ekonominya yang berkontribusi pada peningkatan utang. Meskipun utang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur, ada beberapa tantangan dan resiko yang perlu diperhatikan. 1. Beban pembayaran utang. Dengan utang yang besar, beban pembayaran bunga dan pokok utang akan meningkat, yang dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja lainnya. 2. Stabilitas fiskal. Jika utang terus meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai, risiko ketidakstabilan fiskal dapat meningkat. 3. Kepercayaan investor. Peningkatan utang yang signifikan dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi nasional, yang berpotensi meningkatkan biaya pinjaman di masa depan. Untuk mengelola utang yang besar ini, pemerintah telah menerapkan beberapa langkah. 1. Pengelolaan utang yang hati-hati. Strategi pengelolaan utang yang hati-hati termasuk diversifikasi sumber pembiayaan dan perpanjangan tenor utang dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal. 2. Peningkatan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. 3. Pengawasan dan transparansi. Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan utang untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efektif dan efisien. Utang Indonesia yang mencapai 20.000 triliun rupiah merupakan tantangan besar bagi perekonomian nasional, meskipun utang dapat membantu membiayai pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang hati-hati
dan langkah-langkah mitigasi yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari resiko ekonomi di masa depan. Pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan utang serta memastikan bahwa utang digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi nasional.